Puji nama Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera bagi seluruh pemuda-pemudi Kristen. Di tempat ini saya yakin dan percaya kuasa Tuhan itu dahsyat dan hebat adanya dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama satu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam Tuhan, hingga saat hari ini Tuhan kami masih ada, kami masih diberi tubuh yang sehat, kekuatan baru Tuhan. Kami yakin itu semua karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, remaja-Mu yang ada. Kami mau serahkan Tuhan kegiatan ini dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu Tuhan menjadi suatu pedoman, kekuatan baru, perisai dalam kehidupan kami untuk mengatur setiap langkah kami, kehidupan kami Tuhan. Setiap persoalan kami serahkan sepenuhnya Tuhan dalam tangan Tuhan. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami bisa menjadi pemuda remaja yang lebih baik Tuhan, pemuda remaja yang berdampak positif Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga bisa menyenangkan Tuhan kedua orang tua kami, keluarga kami, terlebih Engkau Tuhan. Engkau yang menciptakan kami. Kami yakin Tuhan firman-Mu ini adalah kekuatan bagi kami semua. Sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarkan firman-Mu Tuhan masuk ke pikiran kami Tuhan. Biarkan itu menjadi kekuatan baru bagi kami ya Tuhan. Inilah doa kami siap dan menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin ya. Terpuji nama Tuhan, pemuda remaja yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul itu bertekun di dalam doa. Apa sih bertekun di dalam doa? Apakah bertekun di dalam doa itu kita harus berdoa terus, atau kita hanya berdoa di saat-saat tertentu? Nah, bertekun di dalam doa itu bukan hanya persoalan kita harus berdoa terus, bukan hanya persoalan kita berdoa di waktu-waktu, tetapi bertekun itu kita itu taat. Saat waktunya doa kita harus berdoa, saat waktunya kita mendengarkan arahan Tuhan melalui doa, itulah yang kita lakukan, itulah bertekun. Nah, apa sih tujuan dari hidup taat dengan berdoa? Atau apa sih yang bisa kita lakukan dengan doa? Ternyata doa ini memiliki kuasa, doa ini memiliki manfaat. Saat kita taat di dalam doa, tidak menutup kemungkinan kita akan merubah pola pikir, pola hidup kita, jalan hidup kita menjadi jadi lebih ke arah yang positif, menjadi ke arah yang lebih baik lagi karena doa ini tadi. Nah, sedikit kita membahas ya, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, doa ini punya pengertian ya, atau arti. Nah, doa ini adalah permohonan atau permintaan seseorang kepada Allah atau Tuhan yang disembah. Nah, karena kita di Indonesia ini memiliki beberapa agama ya, otomatis kita memiliki pola atau cara ibadah yang berbeda menurut kepercayaan kita. Nah, kalau kita Kristen ini kita percayanya kepada Tuhan atau Allah kita yang hebat, yang dahsyat, yang memiliki seluruh dunia ini. Nah, kalau orang Katolik juga seperti itu, dia percaya juga kepada Tuhan tapi dengan pola cara ibadah yang berbeda. Begitu juga agama lain seperti Buddha, Konghucu, seperti teman kita, tetangga kita Katolik ini, seperti itu juga. Nah, mereka memiliki cara atau pola ibadah yang berbeda atau doa yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya kita akan baca satu kebenaran ayat firman Tuhan di dalam kitab Matius 21 ayatnya yang ke-22. Sama-sama buka di dalam kitab Matius 21. Ya, kita Matius 21 ayatnya yang ke-22. Ya,
Demikianlah bunyi firman Tuhan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Luar biasa ya kuasa doa ini. Ternyata kuasa doa ini dapat mengabulkan segala permintaan yang kita mau. Tentunya permintaan itu ya pasti hal-hal yang positif ya, hal yang baik. Mungkin kita mau menjadi orang yang sukses. Bisa jadi sukses itu banyak, bisa sukses dalam pekerjaan, di sekolah. Dengan kuasa doa dan percaya dan iman, kita dapat menerimanya. Kemudian kuasa doa juga dapat mengabulkan segala permintaan kita, asal kita percaya. Kita mau memiliki tubuh yang sehat selalu karena kuasa Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan juga akan memberikannya dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Nah, banyak hal yang Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, di sini kita akan belajar atau kita akan mengenal beberapa macam bentuk doa yang dilakukan sebagai orang Kristen. Nah, kita akan ada yang pertama, doa secara spontan. Nah, doa secara spontan ini biasanya ya yang kita lakukan saat kita mau berdoa, misalkan malam sebelum kita tidur, kita pasti berdoa ya. Kita pasti meminta kepada Tuhan. Kita pasti meminta Tuhan menjaga kehidupan kita sepanjang malam. Saya yakin remaja terkasih di dalam Tuhan, kita pasti melakukan doa spontan. Nah, kemudian doa yang dibaca dari teks seperti buku doa umum gereja Anglika yang paling umum di antara orang-orang Kristen. Nah, ada memang beberapa gereja yang doanya itu ditentukan melalui buku. Mereka memiliki standar tertentu tentang sebuah doa, karena doa ini adalah permintaan kita kepada Tuhan, Tuhan yang kudus, Roh Allah yang luar biasa. Jadi mungkin beberapa gereja ini atau agama ini melakukan doa itu sesuai dengan aturan. Nah, catatan dalam kitab Injil Matius 9 ayat kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 12. Mari kita buka Injil Matius ya, 6 ayatnya yang ke-9 sampai 13 kita akan baca bersama-sama. Nah, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terpuji nama Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius ini mengajarkan tentang doa Bapa kami ya. Nah, biasa doa Bapa kami ini kita tahu ya, biasa ini adalah Kristen Katolik yang atau kita sebut adalah gereja Katolik yang menggunakan doa ini. Tapi sebagai Kristen, maksudnya agama kita ini adalah Protestan ya. Kita juga bisa menggunakan doa Bapa kami ini sebagai pedoman kita untuk memulai suatu doa, karena ini sudah dituliskan di dalam Alkitab, diajarkan di dalam Alkitab tentang doa Bapa kami ini tadi. Nah, di dalam doa Bapa kami ini Tuhan menyebutkan tentang suatu permintaan yang Tuhan berikan. Nah, yaitu tentang makanan kami yang secukupnya yang diminta di sini. Nah, berarti bukan hanya persoalan makan untuk tubuh jasmani, tapi makanan untuk tubuh rohani kita, yaitu tentang
Alkitab, tentang isi-isi Alkitab itu adalah makanan rohani kita, tentang bagaimana cara kita beribadah itu adalah makanan rohani kita. Tanpa makanan rohani, tubuh jasmani ini akan kalah dengan hal-hal yang negatif. Kalau kita biarkan hidup kita ini tidak menerima makanan rohani, kita tidak akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena apa? Kita akan melakukan kehidupan yang tidak benar. Kita membiarkan hidup kita ikut-ikut ke dalam hal-hal yang negatif, seperti pertemanan yang gak karu-karuan, itu ikut-ikutan mabuk-mabukan, merokok, seks bebas. Bisa jadi kita ikut mencuri karena perbuatan itu, obat-obatan, suntik segala macam. Bukan karena apa? Karena kita ini tidak mendapatkan makanan rohani ini tadi. Nah, makanan rohani ini adalah firman Tuhan yang harus kita makan dan kita harus kita dengar, karena hidup kita ini sangatlah memerlukan makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang hidup. Karena apa? Karena Tuhan mau kita ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itulah sebabnya kita memerlukan makanan rohani ini tadi. Nah, di sini juga kita akan belajar 2 pengaturan dasar untuk doa Kristen. Yang pertama, ada berjemaat atau publik dan pribadi. Nah, di sini saya akan bacakan ya. Doa berjemaat ini termasuk doa bersama dalam lingkup ibadah atau tempat umum lainnya. Doa-doa ini dapat berupa formal tertulis atau informal extemporaneous. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan doa bersama dalam lingkup ibadah dan tempat umum lainnya. Nah, di sini dijelaskan doa berjemaat, publik, dan doa pribadi. Nah, biasanya kita lakukan itu adalah doa publik ya. Doa publik dan pribadi. Biasa berjemaat, publik dan pribadi ini yang kita lakukan. Karena apa? Kok dikatakan berjemaat? Biasa kita lakukan itu waktu kegiatan ibadah, kita diminta untuk berdoa ya. Berdoa ini otomatis sudah publik, orang-orang yang sekitar. Nah, otomatis kita akan mengeluarkan doa itu secara pribadi, doa yang ada di hati kita yang mau kita doakan itu. Nah, makanya kita disebut di sini ada berjemaat atau publik dan pribadi. Nah, itu dia. Itu untuk doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua ini adalah doa pribadi. Nah, saya akan bacakan kembali. Doa pribadi ini adalah ketika sesosok individu berdoa baik diam-diam atau dengan suara keras dalam lingkup pribadi. Nah, ternyata doa pribadi ini adalah doa kita kepada Tuhan secara pribadi. Saya yakin dan percaya remaja terkasih di dalam Tuhan pernah melakukan ini. Mungkin saat bukan hanya dalam keadaan kita susah aja ya, pasti dalam keadaan senang pun pasti pernahlah terpikir oleh kita ingin melakukan doa pribadi dengan mengucap syukur kepada Tuhan karena hari-hari yang telah kita lalui ini Tuhan telah memberikan kita kemudahan, kita diberikan jalan keluar dalam melewati segala persoalan hidup kita. Mungkin saja itulah yang dinamakan doa pribadi. Tentu saya yakin dan percaya pemuda remaja yang terkasih di dalam Tuhan ini sering melakukan itu. Bukan hanya datang ya kepada Tuhan dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, tapi dalam keadaan senang. Karena Tuhan memberikan jalan keluar, pasti kita pernah melakukan. Nah, di sini ada konteks doa ya. Saya akan jelaskan sedikit beberapa konteks doa yang biasa dilakukan itu adalah liturgis. Nah, ini liturgis ini sering ya berada di ini terlihat di gereja Katolik. Nah, ini adalah layanan ortodoks menurut Katolik dalam misa Katolik yang biasanya dilakukannya. Contohnya ibadah bentuk liturgis, ada pembacaan Alkitab, khotbah dibacakan, sering terlihat berada di gereja ortodoks atau kudus. Alkitab dibacakan, khotbah atau dibacakan. Nah, kemudian non liturgis. Ini sering terlihat di gereja Injil ya. Doa ini tidak tertulis dan strukturnya lebih informal. Sebagian besar doa ini bersifat extemporaneous. Nah, kemudian ada karismatik. Nah, karismatik ini adalah kita ya.
kita gereja Pantai Kosta ini adalah karismatik kita ini sering terlihat dalam gereja-gereja penginjilan, merupakan bentuk utama dari ibadah di gereja-gereja Pantai Kosta. Nah, biasa meliputi lagu, tarian, dan berupa ekspresi seni lainnya. Mungkin juga lebih jelasnya struktur, tetapi jemaat akan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita ini adalah pola doa yang karismatik, karena kita gereja Pantai Kosta. Kita berdoa ini biasa lebih pribadi ke pribadi. Kita nggak ada tuh kita doanya dituntun, oh nanti berdoanya seperti ini ya. Tetapi apa yang kita doakan itu sesuai dengan isi hati kita, pikiran kita, apa yang kita rasakan. Kita merasa senang, kita merasa sedih. Mungkin kita mau mendoakan saudara, saudari kita seiman, orang tua, adik, kakak, teman, tante, om, sepupu, bahkan siapapun yang ada dalam kehidupan kita. Inilah kita, yaitu jenis-jenis konteks doa ini kita masuk yang dalam karismatik. Nah, karena apa yang kita lakukan dengan doa ini kita dipimpin langsung oleh Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus itu yang menjaga setiap hati kita, menjaga tingkah laku kita, yang menahan kita untuk tidak melakukan hal-hal negatif, yang menjaga kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang dilarang oleh kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti pembatas kita dalam perbuatan kita. Roh Kudus ini dia adalah Roh Kudus ini adalah Roh Allah yang menuntun kita untuk melakukan hal benar. Ketika kita ingin melakukan kesalahan, pernah nggak sih kita ngalamin, oh ya mungkin kita mau ikut-ikutan teman, misalkan minum-minuman yang nggak benar, ada di hati kita, jangan, takut nanti kamu seperti ini, kalau kamu ikut minum nanti kamu mabuk, takutnya mereka apa-apain kamu. Nah, itu adalah fungsi Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pembatas kita supaya kita bisa menghindar dari perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang dapat merugikan diri kita sendiri ya. Itu adalah fungsi Roh Kudus. Nah, itulah yang kita lakukan ya sebagai gereja Pantai Kosta. Kita nih adalah doa yang kita lakukan ini adalah doa karismatik pribadi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, remaja yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang sudah memiliki agama, kita pasti sudah mengerti dan memahami apa yang dimaksud doa. Selain mengajarkan tentang bentuk-bentuk dari doa, kita akan belajar fungsi dari doa ini tadi ya. Nah, saya ambil 2 hal aja nih. Fungsi yang pertama, doa bagi kita umat Kristen ini adalah Lutheran, adalah sebagai penguatan dalam ketakutan dan sarana melakukan kehendak Allah. Nah, ternyata fungsi ini juga ternyata doa ini juga memiliki fungsi, yaitu sebagai penguatan dalam ketakutan dan sarana melakukan kehendak Allah. Nah, otomatis saat kita meminta, kita berdoa, Tuhan itu memberikan kita kesempatan. Saat Tuhan mau kita melakukan hendaknya, pasti Tuhan memberikan kita suatu hal, atau dia memberikan kita pengingat ya dalam untuk melakukan sarana yang Tuhan lakukan. Mungkin Tuhan mau kita menegur atau mengingatkan teman kita, saudara kita, tapi dengan caranya Tuhan ya. Tuhan mau itu dengan apa tadi? Dengan doa. Kembali lagi, ternyata doa ini ada sebagai penguat. Kita mendoakan keluarga kita, teman kita ini dari permasalahan yang dia hadapi. Itu adalah kehendak Tuhan melalui doa. Nah, kemudian fungsi yang kedua, kita acu dari apa yang dikatakan Luther sebagai bentuk ketaatan kita pada perintah Allah. Menurut Luther, kita berdoa ini merupakan perintah Allah. Nah, ternyata fungsi yang kedua itu adalah perintah Allah. Benar, ternyata apa yang kita lakukan dengan doa itu adalah keinginan Allah. Karena jelas tertulis Allah itu mau kita terus berdoa dan berdoa. Seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi ya sebelum kita. Salah satu contoh kecil adalah Nabi Elia, karena perbuatan di Israel, raja sudah tidak mempercayai Tuhan.
Elia meminta kepada Tuhan untuk membuat suatu atau mengingatkan raja ini bahwa dia sudah salah, sehingga dibuatlah kekeringan di kota itu agar raja kembali percaya kepada Tuhan, bukan kembali kepada raja-raja palsu. Tapi apa yang dilakukan oleh raja? Dia tidak mengindahkan hal itu walaupun Tuhan sudah menunjukkan kuasanya. Nah, terpuji nama Tuhan. Kita akan baca satu ayat terakhir dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Demikianlah ya bunyi firman Tuhan. Dan apa yang kamu minta dalam namaku yang akan aku lakukan supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Nah, ayat yang ke-14, jika kamu bertanya sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, Tuhan juga menjelaskan hal itu dalam kehidupan kita. Nah, apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Asal kita mintanya di dalam nama Tuhan, supaya Bapa dan anak itu dimuliakan. Karena kita tahu kuasa doa besar dan dahsyat adanya. Jika kamu bertanya sesuatu di dalam nama Tuhan juga, Tuhan akan memberikan jawabannya. Nah, yang terakhir kita akan belajar 3 poin atau fungsi dari doa. Yang pertama, doa membuat hati dan pikiran kita menjadi poin yang ketiga ini, kita akan doa akan membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Nah, kita akan belajar 3 poin lagi mengenai fungsi doa. Benar gak sih doa membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang? Benar adanya. Ternyata dengan berdoa saat kita menghadapi persoalan, pikiran dan hati kita menjadi tenang. Nah, kita akan baca poin yang pertama di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Nah, kita akan baca bersama-sama. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam nama Yesus Kristus. Wah, ternyata luar biasa sekali ya. Kuasa doa ini dapat membuat hati dan pikiran menjadi tenang, dan segala keinginan yang kita sampaikan kepada Allah dengan permohonan doa, dengan ucapan syukur, Allah akan memberikannya kepada kita. Dijelaskan juga di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah melampaui segala akal kita, hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus. Pastilah pernah lah ya kita merasakan ketidaknyamanan, tidak tenang. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan, kita bisa merasakan itu semua. Kita bisa kembali berpikir positif, berpikir tenang, karena kita yakin dan percaya kuasa Tuhan itu dahsyat adanya. Kemudian poin yang kedua dari fungsi doa ini, sebagai penguatan iman kita. Kita akan baca di dalam kitab Ibrani yang ke-11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ternyata doa ini adalah sebagai penguat jasmani kita yang kita harapkan dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat ya. Karena kita tahu banyak hal yang terkadang kita lalui tanpa kita sadari, kita tidak bersama dengan Tuhan. Kita membiarkan diri kita berjalan sendiri tanpa kita ingat bahwa Tuhan itu selalu berada bersama kita. Kita tidak membiarkan hidup kita ini berharap. Kita tidak membiarkan pengharapan ini penuh kepada Tuhan, tapi kita membiarkan kita dengan kekuatan kita sendiri, sedangkan kita tahu dengan kekuatan kita tidak akan mampu menghadapinya. Nah, kemudian fungsi doa yang ketiga, kita akan belajar ya, doa adalah saluran berkat bagi kita untuk orang percaya. Nah, kita akan baca di dalam kitab Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kemudian ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Wah, luar biasa sekali ya bunyi firman Tuhan ini. Di sini Tuhan mengatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintanya dengan gimana sih? Mintanya dengan doa pemuda remaja. Kalau kamu merasa kesusahan menghadapi sesuatu,
Kamu bisa minta sama Tuhan, kamu mohon sama Tuhan apa yang menjadi keluh kesahmu, permasalahan pribadimu, mintanya sama Tuhan. Jadi dijelaskan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Nah, kita disuruh mencari, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saat kita meminta, mencari, Tuhan akan membukakan pintu, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Satu contoh kecil aja, pemuda remaja. Kita lulus sekolah nih, kita mau cari kerja. Kita andalkan kekuatan kita tanpa kita berharap sama Tuhan. Percaya atau tidak, kita tidak akan menerimanya. Tapi saat kita meminta, kita cari, dan kita ketuk pintu itu, kita minta sama Tuhan, Tuhan akan berikannya dengan mudah, dengan caranya Tuhan, karena Tuhan tahu itulah kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, di ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya akan dibukakan. Luar biasa kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita minta, kita cari, kita ketuk pintu, semua akan diberikan Tuhan dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, satu ayat terakhir yang akan kita bacakan di dalam kitab Amsal yang ke-10 ayat yang ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Wah, luar biasa. Ayat terakhir ini dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Pemuda remaja terkasih yang ada di dalam Tuhan, tahu gak sih apa maksud dari ayat ini? Ya, Tuhan mau kita berdoa dan meminta, karena janji Tuhan itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Saat kita mengalami kesusahan, kita harus datang, bukan hanya kesusahan, kita keadaan senang, apalagi susah, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bekerja seperti apapun, kok kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan menerima apapun, kita tidak akan mendapatkan apapun dalam kehidupan kita. Yang ada apa? Capek iya, lelah iya, tapi tidak menerima berkat. Tetapi saat semua hal itu kita percayakan dalam nama Tuhan, Tuhan akan berikannya dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi pemuda remaja yang ada di tempat ini. Saya yakin dan percaya kita semua akan terberkati dengan firman Tuhan ini. Kita mau belajar membiarkan diri kita bertekun di dalam doa, membiarkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, biarkan Tuhan bekerja dalam setiap persoalan yang kita lalui dalam kehidupan kita, karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha besar. Hanya Dia yang bisa menyelesaikan setiap persoalan kita. Jangan biarkan diri kita bekerja sendiri, jangan biarkan kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mampu, kita ini manusia biasa. Hanya Tuhan yang membuat kita menjadi mampu melakukan segalanya dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan, firman ini supaya dapat menjadi kekuatan baru bagi kehidupan pemuda remaja di tempat ini. Nah, kita akan akhiri, kita mau satu di dalam doa. Kembali ya Bapa, kami datang dan mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang indah Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan, pemuda remaja-Mu yang ada tempat ini Tuhan, oh Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan kami semua Tuhan dapat bertekun di dalam doa. Kami mau Tuhan belajar untuk lebih lagi Tuhan hidup Tuhan taat akan semua perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau lebih taat Tuhan di dalam doa Tuhan. Biarkan Roh-Mu Tuhan bekerja Tuhan, Roh Kudus-Mu masuk dalam kehidupan kami, dan biarkan kami dapat menjadi orang yang sukses Tuhan. Bukan hanya kekuatan kami sendiri, tapi kan anugerah kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan ini dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu, Engkau biarkan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan pemuda remaja-Mu di tempat ini. Kami yakin, kami serahkan sepenuhnya Tuhan kehidupan ini dalam tangan-Mu. Kau turut hadir dan bekerja Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk waktunya.